Telaga Ngebel. Ya. Pada awalnya memang Telaga Ngebel ini adalah merupakan telaga yang masih agak wingit begitu, sehingga jarang penduduk yang hadir, yang datang pengunjung ke sini untuk melihat wisata. Meskipun ini adalah merupakan wisata alam yang saya kira sangat bagus sekali, namun demikian karena fasilitas yang belum ada, kemudian ada hal-hal yang mistis yang masih timbul pada waktu itu. Akhirnya diadakanlah larungan Telaga Ngebel pada waktu itu yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh seluruh masyarakat ini dalam rangka untuk berdoa bersama memohon kepada Allah Tuhan semesta ini untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Ngebel. Dengan adanya hal tersebut, semakin lama Ngebel ini semakin banyak pengunjung yang datang. Dengan adanya hal tersebut, maka akan menambah manfaat khususnya dari masyarakat Ngebel. Karena adanya pengunjung, maka lama-kelamaan Ngebel akan menjadi daerah wisata. Terkait dengan adat tradisi budaya, ini juga secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah itu bagaimana keberlangsungan dari adat tradisinya atau budayanya itu saling bahu-membahu untuk dipertahankan, dihidupkan biar itu menjadi juga tinggalan bagi anak cucu kita bahwa selain Telaga Ngebel, budaya, adat tradisinya masih sangat kita junjung tinggi dan kita kembangkan secara bersama-sama dengan masyarakat. Terkait dengan pengembangan atau rancang bangun dari Telaga Ngebel itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau saat ini dari awalnya Telaga Ngebel ini belum ada sentuhan teknologi, semenjak ada water fountain atau air mancur yang menari itu peningkatan dari jumlah kunjungan signifikan, luar biasa. Dengan melihat potensi yang sudah mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah, selanjutnya ada beberapa rencana seperti kereta gantung, itu juga menjadi salah satu rencana dari pemerintah daerah untuk salah satunya adalah wahana dan daya tarik dari pengunjung atau wisatawan yang datang ke Ponorogo, ke Telaga Ngebel khususnya. Dan juga ada wacana pembangunan jembatan kaca, ini juga salah satu untuk peningkatan dari pengunjung Telaga Ngebel itu sendiri. Selain itu juga beberapa wilayah desa yang di Ngebel ini diangkat dari sisi desa wisatanya, itu juga salah satu upaya dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Ponorogo itu juga sebagai daya tarik selain dari Telaga Ngebel atau penyangga dari wisata Telaga Ngebel dengan mengangkat desa-desa wisata di sekeliling wilayah kawasan Telaga Ngebel. Jadi ada kuliner di sini, ada khusus makanan seperti nila ya, karena sebagian dari telaga itu untuk perikanan nila. Jadi untuk nila itu di seputaran telaga itu banyak rumah makan yang menyediakan baik itu dari masakan dari ayam maupun nila. Jadi penggemar nila itu yang cukup banyak. Kemudian makanan asli yang ada di tepi telaga itu dari pedagang-pedagang kaki lima, itu biasanya jajanan yang bagi yang ngopi-ngopi, anak muda yang mau ngopi-ngopi di seputaran telaga itu. Samping kopi ada makanan kecil, yaitu ada tempe goreng, kemudian ada nongko goreng, kemudian juga makanan-makanan yang lain. Jadi yang
kebanyakan orang-orang yang digemari malah cari yang itu nggih, nongko goreng yang jarang itu ditemui di mana-mana. Telaga Ngebel ini di sisi lain menjadikan peningkatan ekonomi masyarakat karena masyarakat menjadi pelaku langsung dari kegiatan pariwisata Telaga Ngebel ini. Salah satunya adalah jasa-jasa wisata yang dikelola oleh masyarakat ini menjadikan pemasukan ekonomi bagi mereka sendiri karena mereka menjadi pelaku pendukung dari objek Telaga Ngebel itu sendiri. Selain telaga ini menjadi salah satu PAD dari Kabupaten Ponorogo. Ngebel itu bagi kami warga masyarakat adalah surga karena kami berada di ketinggian Gunung Wilis atau berada di kaki Gunung Wilis yang di situ atau di tempat kami ini lahan pertanian juga lumayan subur. Beberapa tanaman seperti buah-buahan karena duren ini juga menjadi magnet pengunjung untuk mereka hadir atau beramai-ramai hadir ke Ngebel hanya untuk menikmati mencari duren atau durian asli Ngebel. Jadi masyarakat membudidayakan duren ini dan juga merupakan daya tarik atau magnet tersendiri bagi para wisatawan. Di sisi lain, tanaman yang kami kembangkan ada manggis. Ini juga kalau duren ini rajanya buah, kami punya ratunya buah. Ini manggis, ini merupakan ratu buahnya. Nah, selain itu juga ada apokat, ada kopi tentunya karena kopi Ngebel penghasil kopi. Telaga Ngebel ini memang banyak fungsi ya, khususnya untuk telaganya. Jadi air yang di telaga itu yang pertama di samping merupakan wisata, itu juga digunakan untuk perikanan. Dia ada keramba-keramba itu, ya. Keramba-keramba itu juga miliknya dari masyarakat di lingkungan itu. Kemudian yang kedua, telaga itu digunakan untuk pengairan sawah. Jadi pada musim penghujan, air ditandu di telaga itu, jadi seperti waduk lah gitu ya. Ditandu tidak dilepas. Kemudian mulai musim kemarau itu dilepas, dialirkan untuk pengairan sawah. Kemudian yang ketiga, sebelum digunakan untuk pengairan sawah itu dimanfaatkan untuk tenaga pembangkit listrik. Oke. Tenaga pembangkit listrik yang ada di sebelah sana itu di Desa Wakirlon itu pembangkitnya. Jadi itu fungsinya, jadi ada beberapa hal ya. Makanya kadang-kadang kalau waktu begini musim kemarau itu airnya surut karena dialirkan itu. Tapi kalau musim penghujan itu maka airnya akan naik. Itu untuk kandungan itu. Jadi harapan kita karena satu-satunya Ngebel itu adalah merupakan wisata yang ada di Kabupaten Ponorogo, itu untuk dikembangkan terutama jalur-jalur atau jalan-jalan yang menuju ke Telaga Ngebel ini diperbaiki sehingga para pengunjung merasa nyaman untuk masuk ke wilayah Telaga Ngebel ini. Kemudian yang kedua, peran serta dari pemerintah juga ini agar Ngebel ini betul-betul digarap dengan baik sehingga para wisatawan ini dapat nyaman
untuk datang di Telaga Ngebel, diberikan tambahan-tambahan, mungkin tempat-tempat yang bisa untuk istirahat dengan nyaman di wilayah Kecamatan Ngebel. Harapan kami adalah sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, untuk pertama adalah bagaimana bahwa Ngebel ini keasliannya tetap terjaga dari sisi alamnya, juga dari sisi wisatanya. Jadi ini tujuan dan harapan kami adalah sinerginya antara masyarakat dengan pemerintah untuk menjaga kelestarian dari Telaga Ngebel itu sendiri, dan juga kelestarian habitat lingkungan sekitarnya. Artinya ekosistem yang sudah ada di kawasan atau di wilayah Kecamatan Ngebel ini tetap terjaga antara alam manusianya dan juga wahana yang sekarang sudah mengarah kepada teknologi seperti itu.